Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu nikmat yang luar biasa itu adalah ketika menghadapi bulan Ramadan dalam kondisi sehat. Dan alhamdulillah saya doakan kepada para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan nanti kita menghadapi dan masuk ke bulan Ramadan dalam kondisi yang sehat. Kemudian kebutuhan di bulan Ramadan juga tidak terlalu sulit untuk kita dapatkan. Kita memiliki kekuatan iman, memiliki kemampuan secara batiniah dan juga zahiriah untuk menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Allah di dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ramadan tahun ini kalau kita mau berpikir secara mendalam ke belakang begitu, maka banyak saudara-saudara kita yang mungkin Ramadan tahun kemarin itu bisa bersama dengan kita untuk menjalankan puasa, bisa menjalankan sholat tarawih bersama-sama di masjid. Mungkin tahun ini sudah banyak yang lebih dulu meninggalkan kita karena baru saja kita menghadapi pandemi yang cukup luar biasa. Jadi hampir 3 tahun kita menghadapi pandemi. Oleh karena itu kita ini termasuk hamba-hamba yang merupakan hamba pilihan Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena kita ini sudah menjadi hamba pilihan Allah, maka kita betul-betul harus mempersiapkan diri kita ini di dalam menghadapi bulan Ramadan. Ya, walaupun Ramadan itu setiap tahun pasti datang ke kita semuanya, karena memang itu secara rutin ya, bulan Ramadan itu setahun sekali menghampiri kita. Tetapi jangan sampai karena bulan Ramadan itu secara rutin begitu hadir ke kita, kemudian kita ini tidak begitu memahami makna keutamaan bulan Ramadan dan apa yang harus kita persiapkan. Biasanya memang sesuatu yang secara rutin itu hadir di tengah-tengah kita itu kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengambil keistimewaan bulan Ramadan. Kalau kita melihat kisah-kisah itu, membaca, melihat atau mungkin mendengarkan juga dari orang lain, jadi betapa bergembiranya Rasulullah dengan para sahabat ketika menghadapi bulan Ramadan, dan betapa susahnya para sahabat itu ketika bulan Ramadan itu akan segera meninggalkan para sahabat. Ini karena memang para sahabat itu tahu betul keutamaan bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada 2 hal besar yang perlu kita siapkan di dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah mari kita tata niatan kita, ya. Karena segala sesuatu amal itu nanti akan tergantung pada
kita tata niat kita bahwa kita akan menjalani seluruh ibadah di bulan Ramadan itu, semuanya itu kita lakukan hanya karena Allah. Karena nilai ibadah itu nanti sesungguhnya di sisi Allah itu hanya tergantung niat. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang yang beriman, orang mukmin itu lebih baik dari amalnya apabila amalnya itu tidak diniati karena Allah. Ya. Jadi mulai sekarang ini kita harus meniatkan diri, meskipun nun sewu, ya kita tidak berharap, meskipun mohon maaf kalau misalnya nanti Allah mencabut, Allah mencabut nyawa kita sebelum kita nanti masuk ke bulan Ramadan. Tetapi yang terpenting bagi kita sekarang ini, kita harus sudah memiliki niatan untuk memasuki bulan Ramadan ini dengan berbagai amalan yang nanti akan kita lakukan. Jadi sudah harus kita mulai ya niat kita ini. Bahkan kalau perlu nun sewu, kalau kita ini punya sesuatu ya monggo di program sekarang ini. Baik program itu nanti yang membutuhkan dana atau program itu yang membutuhkan tenaga kita saja, itu mulai kita niatkan sekarang ini, walaupun sesungguhnya tidak bisa kita pastikan kita nanti bertemu dengan Ramadan. Jadi nanti misalnya terkait kalau misalnya kita punya dana, ya nanti dana ini untuk kepentingan saya berikan kepada yatim piatu, yang ini nanti saya akan berikan kepada masjid untuk perbaikan fasilitas di dalam menghadapi Ramadan. Atau mungkin kita beretikat yang kuat, pokoknya saya selama Ramadan harus sholat berjamaah di masjid misalnya. Atau mungkin saya selama Ramadan nanti akan membaca Al-Quran itu khatam 1 kali atau khatam 2 kali dan sebagainya. Ini artinya program. Nah, itu kalau sudah kita programkan kemudian kita niatkan, maka meskipun nanti kita ini misalnya itu oleh Allah dipanggil untuk menghadap kepada Allah sebelum memasuki Ramadan, tetapi niat baik kita ini sudah dicatat sebagai amal yang baik bagi kita semua. Ini jadi sesuatu yang penting, jangan sia-siakan di kesempatan yang sebenarnya sudah agak dekat dengan Ramadan ini. Tata niat kita mulai sekarang, ya, tata niat kita, rencanakan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, dan upayakan apapun yang akan kita lakukan di Ramadan tahun ini nanti kita kalkulasi jauh lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Nah, salah satu orang yang beruntung itu manakala kita ini mau muhasabah kemudian ke depan ini apa yang kita lakukan lebih baik daripada yang makanya khusus di bulan Ramadan ini Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu terkait dengan puasa dan ibadah di bulan Ramadan itu ada kaitannya dengan ihtisab. Jadi misalnya ada hadis yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, wahtisaban, dan juga ikhtisab. Walaupun ada yang mengatakan ikhtisab ini hanya mengharap ridhonya Allah, tetapi ikhtisab ini juga kita maknai kita ini melakukan perhitungan dengan Ramadan tahun yang kemarin, maka Ramadan tahun ini lebih baik dari sisi amal kebaikan kita semua. Jadi monggo mulai saat ini kita sudah menata diri kita, menata batin kita, bahkan menata segala sesuatu yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu yang terkait dengan masalah harta, yang terkait dengan masalah waktu, yang terkait dengan masalah ibadah, yang terkait dengan masalah kesungguhan kita dalam ibadah ini kita tata, kita niatkan mulai sekarang.
Kemudian yang kedua, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa itu mengajarkan kepada kita ini untuk melakukan imsak. Melakukan imsak. Walaupun imsak itu tidak mesti harus kita lakukan di bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan atau yang juga disebut dengan Sahrus Syiyam, bulan puasa, ini artinya mengajarkan kita ini menjadi orang yang melakukan imsak. Imsak itu sebetulnya adalah upaya untuk mencegah diri. Imsak ini sesungguhnya ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang merasa takut atas keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia itu bisa untuk menahan keinginan hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu itu berasal dari dua kata, hawa dan nafsu. Hawa itu artinya keinginan, nafsu itu artinya jiwa. Jadi hawa nafsu itu segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwanya. Allah di sana tidak menyampaikan hawa nafsu yang jelek saja, tetapi Allah hanya sampaikan nahan nafsa anil hawa. Orang yang bisa menahan keinginan jiwanya. Jadi Allah tidak mengkhususkan kepada hal yang buruk. Artinya sesuai atau sesuatu yang melanggar aturan syariat. Tetapi Allah mengatakan secara umum nahan nafsa, ini mengandung makna bahwa sesuatu yang baik pun itu harus kita teliti apakah sesuatu yang baik dan boleh itu mengandung nilai manfaat atau tidak bagi kita. Itu juga harus kita perhatikan untuk kita cegah. Nanti kalau nanti berefek yang tidak baik, maka itu harus kita cegah. Kalau efeknya itu tidak jelek, artinya efeknya itu baik, ya monggo. Bagi Bapak Ibu yang punya keluhan tertentu, maka kita juga harus hati-hati, harus wanahan nafsa gitu loh. Ada yang punya keluhan kolesterol, ada yang punya keluhan tensi, ada yang punya keluhan asam urat asam urat dan lain sebagainya. Ini juga harus bisa untuk menahan nafsu. Karena dengan menahan nafsu, ya, Allah sudah menyiapkan di sana fa innal jannata hiyal ma'wa. Makanya di dalam bulan Ramadan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini puasa di siang hari itu bukan sesuatu yang haram saja, tetapi juga sesuatu yang halal itu oleh Allah itu dilarang di sana. Ini sebuah pembelajaran bagi kita dalam kehidupan di luar bulan Ramadan. Kita ini juga harus hati-hati. Jangan hanya menghindari yang haram saja, tetapi yang halal itu kalau tidak bermanfaat bagi kita itu juga harus kita hindari. Jadi pelajarannya itu seperti itu. Makanya kalau secara teori fikih, yang harus kita hindari di dalam siang hari bulan Ramadan, artinya tatkala kita ini berpuasa, yang harus kita hindari itu kan ada dua hal. Yang pertama yang disebut dengan mubtilatus shaum, segala sesuatu yang membatalkan puasa yang harus kita hindari. Oke. Insyaallah kita semuanya sudah tahu apa yang membatalkan puasa itu. Makan, minum, di siang hari, kemudian hubungan suami istri di siang hari, min tulungil fajri ila ghurubi syamsi. Termasuk segala sesuatu memasukkan segala sesuatu melalui lubang-lubang yang ada pada diri kita ini. Itu yang membatalkan puasa. Jadi mubtilatus shaum yang harus kita hindari. Yang kedua yang harus kita hindari itu adalah segala sesuatu yang sebetulnya itu tidak
membatalkan puasa, tetapi itu bisa merusak pahalanya puasa. Jadi puasanya tidak batal, tetapi nilai puasa itu yang rusak karena kita tidak meninggalkan hal-hal yang sebetulnya juga dilarang oleh Allah, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Maka Rasulullah pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa hajatun lillah fi ayyata ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zur, ucapan-ucapan yang tidak benar begitu, wal amala bihi, dan dia melakukan sesuatu yang tidak benar itu, falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu, maka terhadap puasanya orang yang seperti itu Allah tidak punya kepentingan apa. Artinya Allah tidak menyiapkan sesuatu sebagai thawab, sebagai pahala bagi orang yang berpuasa mulai tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, tetapi tidak bisa mencegah diri untuk melakukan hal-hal yang merusak ibadah puasa. Contohnya berbohong, kemudian menipu orang lain, ya, kemudian mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, rasa-rasa dan sebagainya. Apalagi ya nun sewu, ketika kita ini berpuasa, biasanya pekerjaan itu lebih kita ringankan pekerjaan. Waktu bekerja pun juga lebih dipersempit begitu. Maka biasanya ini peluang untuk ngobrol-ngobrol itu lebih banyak lagi di siang hari bulan Ramadan. Maka itu yang harus kita hindari, daripada kita ini berkumpul ngobrol ngalor ngidul tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya kita gunakanlah untuk beribadah. Bagi orang yang sangat berat untuk meninggalkan itu, maka Nabi menyarankan ya sudahlah, pergi sana untuk tidur saja, karena tidurnya orang yang berpuasa itu sebagai ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa sebagai ibadah itu tatkala tidur itu dalam rangka menghindari hal-hal yang akan merusak ibadah puasa. Bukan berarti tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, kemudian selesai sholat subuh tidur sampai zuhur, sholat zuhur selesai zuhur kemudian tidur lagi dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah bagaimana di dalam kita ini melakukan puasa bukan hanya sesuatu yang haram saja yang kita tinggalkan, bukan hanya sesuatu yang membatalkan puasa saja, tetapi hal-hal yang akan merusak puasa itu kita tinggalkan. Mungkin sebetulnya ini sudah banyak yang tahu Pak, tetapi tidak ada salahnya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Artinya kita saling berwasiat di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran, utamanya di dalam menghadapi bulan yang penuh barokah, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya, utamanya yang mendengarkan kuliah singkat ini, betul-betul oleh Allah nanti bisa dipertemukan di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan Ramadan berikutnya, dan diberi kemampuan zahiran wa batinan untuk memaksimalkan diri di dalam beribadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan, mohon maaf. Nasrun minallah, fathun qarib, babasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.